Pi. Arin, kamu mau kemana nak? Arin mau ke kantor dulu sebentar aja. Loh, Arin kan baru aja pulang tadi pagi sayang. Untuk apa buru-buru berangkat ke kantor? Enggak, sebenarnya Arin pengen ngecek kantor aja. Cek sebentar doang kok, nggak lama. Pi, tadi Arin lupa cerita sama Papi. Jadi kemarin pas di Bali itu Arin nggak sengaja ketemu sama Mas Saka. Mas Saka lagi ada acara kerjaan gitu sama perusahaannya. Jadi sekarang ternyata Mas Saka kerja di perusahaannya Wiryo Group. Dia freelance. Saka? Kerja di Wiryo Group? Apa-apaan Anjani ini? Jelas-jelas Anjani itu tahu kalau Papi itu sedang memberikan pelajaran pada Saka. Bahkan dipecat pun di perusahaan dia yang kemarin terakhir itu karena Papi sudah mengusahakannya untuk dia dipecat. Sebentar, Pi. Maksudnya gimana, Pi? Papi yang bikin Mas Saka dipecat dari kantornya Justin. Ada satu hal yang harus kamu ketahui. Yang pertama, kamu harus tahu siapa kamu sebenarnya. Dan yang kedua, kamu juga harus tahu apa posisi kamu. Tapi baiklah, saya tetap akan berikan bayaran. Karena kamu sudah bekerja di sana. Ini nggak salah nih Bu. Ini kok jumlahnya berkali-kali lipat dari yang Ibu janjikan ke saya ya. Apalagi saya kan udah gagal di sana. Saya gagal ikutin kemauan Ibu. Barusan tadi kan saya bilang, karena kamu sudah bekerja dengan saya. Terlepas dari tugas yang saya berikan sama kamu tidak kamu laksanakan. Tapi kamu sudah bekerja menjadi pengawas pameran di perusahaan saya dengan baik. Kamu mengerti? Makasih. Sebenarnya kamu itu sangat berpotensi, Saka. Cuman ada satu hal yang menjadi penghambat untuk kamu. Dan itu adalah istri kamu. Memang itu Papi yang buat. Papi itu berusaha untuk memberikan pelajaran kepada si Saka itu. Bahwa dia itu bekerja di Kusuma Group kemarin itu mendapat posisi yang tinggi. Dikarenakan dia menikah dengan kamu. Yes. Tapi nggak gitu juga dong, Pi. Emang Papi nggak puas? Kemarin Papi udah ngeblok semua networking kerjaannya Mas Saka. Mas Saka nggak dapet kerjaan loh, Pi. Sampai sempet dia ngojek, Pi. Udah dong, Pi. Cukup dong. Kok gini sih, Papi? Kamu perhatian dan peduli sama Saka ya? Enggak. Bukan gitu maksud Arin. Arin nggak enak aja, Pi. Maksudnya, ya oke, memang Mas Saka bikin salah sama Arin. Tapi Arin nggak mau Papi sampai ngelakuin hal buruk demi Arin. Kita kan bukan keluarga pendendam, Pi. Udahlah, Ariana. Kamu nggak usah peduli sama dia. Dia aja nggak peduli sama kamu.
Mana ada orang tua yang membiarkan anaknya disakiti orang lain? Papi akan pasang badan untuk melindungi kamu, nak. Ya, Arin ngerti. Ya udah. Arin berangkat dulu ya, Pi ya. Tapi Hati-hati, nak. Anjani. Maksud ibu? Kalau saya perhatikan, hidup kamu itu sering mengalami kesusahan. Itu karena kamu tidak mendapatkan support dari istri kamu Gita. Saran saya, sebaiknya kamu tinggalkan saja dia. Terima kasih banyak atas nasihatnya Bu Wiryo. Tapi saya paling nggak mau urusan pribadi saya dicampurin sama orang lain. Atau emang jangan-jangan Bu Wiryo punya motif sendiri terhadap saya? Sampai ibu ngelakuin ini semua ke saya. Makasih banyak, Bu. mamaku nggak sabar deh buat lahiran. Iya, mama juga. Emang ya, anak sama bapak itu sama aja ya. Gak merasa bersalah udah nuduh orang sembarangan. Ih. Ini kenyataan kok. Maaf Tante. Tante mau ngobrol sama saya. Oh iya, saya mau ngomong sama kamu. Kalau saya ingin menuntut kalian karena kalian itu udah menuduh keluarga saya sembarangan. Dan bilangin sama bapak kamu itu ya, kalau nggak mau kena karma kayak istrinya, stop ganggu keluarga saya. Iya, Kusuma. Anjani, atas dasar apa kamu sekarang mempergejakan Saka di kantor kamu? Memangnya kenapa? Tahu dari mana kamu? Nggak penting dari mana aku tahu. Yang ada saat ini aku kecewa sama kamu, Anjani. Kamu malah mendukung Saka. Kamu jelas-jelas tahu kan? Aku lagi memberikan pelajaran kepada Saka. Agar Saka itu tahu bahwa dia pernah bekerja di Kusuma Group. Itu dikarenakan dia kawin dengan anak aku, Ariana. Kalau nggak, dia nggak mungkin mendapatkan posisi yang setinggi itu pada saat itu. Anggap saja ini charity. Gak usah dibahas, gak penting. Nggak bisa, Anjani. Pokoknya, kamu nggak bisa bekerja sama dengan Saka. Paham kamu? Andai kamu tahu, Kusuma, kalau Saka itu adalah anakku, apa kamu akan melakukan hal yang sama? Kamu tuh gimana sih? Tadi bilang sama aku katanya udah di jalan. Ini lama banget nggak nyampe-nyampe, baru nyampe sekarang. Kamu tuh ngapain aja sih? Ya,
ketemu sama Bu Wiryo tadi. Kamu kenapa lemes? Nggak enak badan? Enggak. Ya aku lemas gara-gara aku belum makan. Aku tuh nggak nafsu makan gara-gara suami aku belum pulang. Tante bisa nggak? Kalau bicara jangan enggak ya Tante. Gimana keluarga saya nggak curiga sama Tante kalau cara ngomong Tante aja seperti ini Tante? Rin, jangan ngomong kayak gitu ya sama mamaku ya. Mertua aku nggak salah lo ngomong kayak gitu. Kita nggak terima kamu nuduh sembarangan kayak gitu. Nggak ada bukti lagi. Ini semuanya kan ulah mami kamu yang mulai. Kok bisa-bisanya kamu nuduh mama, papa, mertua aku biang kerok dari kematian mami kamu? Ya enggak dong. Tapi, kamu kenapa? Aduh. Mbak? Sakit. Sakit, Mbak. Ayo, saya. Mbak, ini semua gara-gara kamu. Nyentuh lagi. Sana. Aduh, sakit ya sayang. Pelan. Aduh, sakit. Ya. Tom, udah lo biarin aja dulu Yuna tenang, kasih dia waktu. Tom, lo biarin aja Yuna nyelesain masalahnya dulu. Kalau enggak makin berlarut-larut, Tom. Kalau lo maksa ketemu Yuna sekarang dengan kondisi kayak gini, itu masalahnya bakal tambah besar, Tom. Kan lo tahu sendiri, sekarang keadaan itu panas banget, Tom. Lagian ya, lo kan tahu ya, kalau Yuna itu cuman cintanya sama lo. Kalau jodoh itu nggak bakal kemana, lo gak usah khawatir deh. Yep, setuju gue sama Guna. Suamiku, aku mau tanya deh. Kok menurut aku aneh ya tiba-tiba Bu Wiryo itu ngasih kamu kerjaan. Kenapa ya? Tahu? Ya rezeki kali. Ya tapi tetap aja aneh. Bu Wiryo itu kan salah satu orang yang emang gak suka sama kamu. Terus sekarang tiba-tiba dia ngasih kamu kerjaan. Ya aku yakin pasti ada motivasi di balik itu semua. Ya udah kamu nggak usah pikirin masalah itu, Dit. Yang penting aku dapat kerjaan nih kan daripada aku nganggur. Ya nggak? Nggak usah dipikirin, nggak ada apa-apa kok. Ya iya sih. Udahlah, aku bikinin kamu makanan dulu ya. Cuman ada satu hal yang menjadi penghambat untuk kamu. Dan itu adalah istri kamu. Saran saya, sebaiknya kamu tinggalkan saja dia. Dit, aku makan siang di luar ya. Saka? Saka mau kemana sih? Saka? Saka ini apaan sih? Nggak jelas banget. Baru juga dateng, nyampe. Udah pergi lagi. Udah perhatian-perhatiannya. Lagi lemes. Malah tinggal pergi. Cuma dia masak. Sil, ini hasil pemotretannya bagus banget, Sil. Iya. Hai. Ibu? Arin? Hai. Ibu udah pulang? Saya kangen sama kamu sih. Baru aja Jasin mau jemput ibu di bandara. Ibunya udah pulang. Iya, Rin. Tadinya aku mau jemput kamu di bandara. Tapi tahu-taunya kamu udah di sini aja. Iya, aku udah dijemput tadi sama Pedro. Kalian habis meeting ya? Iya, Bu. Pemotretan udah selesai juga. Udah. Arin, Sil, aku harus permisi dulu nih soalnya aku ada jadwal meeting. Arin, it's really nice to see you again. Ya. Bapak nggak mau ikut ngobrol dulu, Pak? Ya, pengen banget sih ngobrol sama kalian, cuman aku emang ada jadwal meeting. Oke. Bye, Rin. Bye, It's good to see you again. Ya, hati-hati ya. Bye.
Udah nggak Sayang? apa-apa, Ma. Hei, sayang. Perut kamu kenapa? Sakit ya? Enggak, udah nggak apa-apa, Mas. Udah Nggak sakit gimana sih? Orang dari tadi tuh kelihatan sakit banget kok. Udah Galvin, kamu bawa ke rumah sakit Riri. Terus kalian cek kandungannya. Takutnya kenapa-napa itu kandungannya. Dari tadi juga mama ajak, dia nggak mau. Ngeyel sih. Iya bener sayang, ayo. Nggak usah, Mas. Udah biasa kayak gini. Tiba-tiba sakit. Terus sakitnya hilang, tapi sekarang udah enakan kok. Beneran. Ngeyel kan? Aduh. Udah lama. Bener. Benar. Ya udah, tapi kalau sakit lagi bilang ya, kita langsung ke rumah sakit. Iya. Janji? Janji. Makanya kalian tuh pindah ke rumahnya ngapain sih? Bersebelahan sama keluarganya si Kusuma itu yang jelas-jelas membawa dampak buruk buat kalian. Gimana Bu di Bali? Seru? Sisul pengen banget ke sana, udah lama banget nggak ke Bali. Pengen deh ke sana. Kan kamu tinggal minta cuti. Nggak, Bu. Sisil mau ke Bali kalau ada momen tertentu aja. Kayak misalnya lagi honeymoon atau anniversary gitu. Emang kamu mau nikah sama Coki? Ya doain aja Bu, semoga aja jodoh. Amin. Kenapa Bu? Enggak, ini si Dinda chat ngajak ketemuan. Saya keluar dulu ya. Oh, oke. Oke, Sil. Bye. Nanti ya Bu. Udah deh, pindah secepatnya, jangan dilama-lamain. Hah? Kamu tuh gak kasihan liat istri kamu? Nih, Mama kasih tahu ya, Riri akan berasa gak enak kalau lingkungannya tuh gak nyaman. Nih, kayak gini nih, kadang sakit, kadang enggak. Udah deh, mendingan pindah aja deh. Ma, udah dong, nggak usah dibahas lagi masalah kayak gini. Ini cuma nambah beban pikirannya Riri aja. Biarin dia istirahat dulu, oke? Ya udah. Sekarang, Mama masakin aja buat kalian. Kamu mau makan apa? Kayaknya Riri tiba-tiba pengen makan pancake deh, Ma. Oke, Mama masakin. Tapi alatnya ada? Ada sih, cuman kayaknya terakhir kali dipinjam sama Bias deh, Ma. Mama mau nggak ke sebelah ambil alatnya? Galvin, kamu ambil deh. Oh, nggak usah, Mas Galvin di sini aja mijitin Riri. Pijitannya Mas Galvin lebih enak loh daripada pijitannya Mama. Ih, kamu tuh ya. Biasa kalau pijitan Mama enak. Sekarang bilangnya kayak gitu. Ya udah Mama ambil. Makasih, Ma. Ya. Sayang, kok kamu nyuruh Mama sih? Kenapa nggak aku aja? Biarin, Mama aja lah. Pijitin aku dong, Mas. Ini pinggang aku nih. Ya, oke. Aduh. Yang sebelah sini nih. Di bawah? Iya, di bawah, di sini. Aduh, iya, tuh enak. Yes. Aduh. Ini kalau bukan karena Riri nih males banget nginjekin kaki di rumah ini. Yes. Saya kesini mau ambil alat dapurnya punya Riri. Makanya kalau minjem tuh cepet-cepet dipulangin dong. Minjem kok nggak dipulangin sih, lama banget sih. Yes. Yes, saya tuh mau ngambil. Bu, boleh saya ngobrol sebentar sama Ibu? Kamu boleh tinggalkan saya. Ada apa, Saka? Saya minta maaf kalau tadi lancang tinggalin ruangan Ibu gitu aja, tapi saya belum dengar lanjutan kata-kata dari Ibu. Saya penasaran. Kenapa Ibu bantuin saya? Apa maksudnya?
Apa ibu punya motif? Kamu kok nggak curiga sih sama si Wiryo alias Anjani itu? Padahal ya hubungan dia sama istri kamu si Devi itu kan nggak baik juga. Jangan-jangan cinta lama kamu belum kelar ya sama dia ya. Makanya kamu ngelindungin dia, ya kan? Jaga ucapan kamu nih, Kem. Siapa yang cinta sama Anjani? Tapi bener kan, kamu itu masih punya rasa sayang cinta sama si Wiryo itu kan? Udah deh ngaku aja deh. Lebay banget. Tuduhan kamu ini nggak beralasan. Saya nggak pernah mencintai Anjani. Yang ada sama diri saya sangat mencintai almarhumah istri saya Devi. Tambah kamu mengelak, itu artinya semua omongan saya itu benar dong, ya kan? Oh, santai aja kalau nggak benar.